Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 65-68. Jika dihitung bersama, ia langsung membelanjakan 2/3 dari uang yang diperolehnya hari ini. Masalah menghasilkan uang masih dekat, Li Fugui tidak bisa duduk diam lagi, dan pergi ke gunung belakang, membawa bahan obat dan permainan baru, dan pergi ke kursi kabupaten. Sejak pembibitan belum berdiri, permainan yang bisa dia jual sekarang sudah mulai berkurang. Sebaliknya produksi bahan obat selalu dipertahankan, bahkan lebih setiap saat. Setelah tiba di kota, Li Fugui pertama kali memanggil Tranquility dan bertanya, "Saudari Tranquility, bagaimana? Apakah masalah ini sudah diselesaikan terakhir kali?" Li Fugui dengan cepat bertanya, "Saudari Ning, apakah Anda sudah dipromosikan?" Ketenangan berkata dengan marah, "Saya tahu tentang promosi setiap hari, tetapi Anda sangat antusias. Saya akan memberitahu Anda, saya dipromosikan." "Benarkah?" Li yang kaya dan yang rich terkejut, dan berkata, "Saudari Ning, apa posisimu sekarang? Kamu harus mentraktirku makan malam, aku akan menunggumu di Kinglong Hotel dalam 1 jam." Ketenangan masih memiliki karakter yang kuat dan tegas. Meninggalkan kata setelah itu, saya langsung menutup telepon. Li Fugui tidak sabar untuk tiba di Hotel Kinglong. Setelah keluar dari mobil, Li Fugui membayar uangnya. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia melihat bahwa Hotel Kinglong telah kembali ke hiruk-pikuk biasanya. Ada mobil yang diparkir di samping berdampingan di pintu masuk. Papan nama Hotel Kinglong bersinar terang di bawah sinar matahari, dan beberapa wanita penyambut berdiri di pintu sambil tersenyum menyambut para tamu. Ketika Li Fugui berjalan, kedua wanita penyambutan itu langsung membungkus 180 derajat dan menyapa, "Saya bertemu Tuan Li." "Apa, Tuan Li?" Li Fugui terkejut, mengira dia salah dengar. Seorang wanita penyambut tersenyum dan berkata, "Tuan Li, kami tidak salah. Jika Anda tidak tahu, Anda bisa bertanya pada Tuan Gao sendiri." Gao Yunru. Li Fugui tidak tahu apa yang telah dilakukan Gao Yunru lagi. Jadi dia memasuki Hotel Kinglong, membawa 2 tas kulit ular, dan hendak naik lift ke kantor Gao Yunru. "Tuan Li, tunggu sebentar, saya akan membawa Anda ke sana." Suara wanita yang lembut terdengar di belakang Li Fugui. Li Fugui menoleh dan melihat Mo Xiaoyun menatapnya dengan kagum dan hormat. "Apakah kamu memanggilku?" Li Fugui menunjuk dirinya sendiri, tetapi dia masih tidak percaya bahwa kata Tuan Li bisa berhubungan dengannya. Manajer Mo Xiaoyun tersenyum dan berkata, "Tuan Li, Anda belum tahu, Saudari Gao telah menunjuk Anda sebagai wakil presiden Hotel Kinglong kami." "Apa?" Li Fugui terkejut, dan baru kemudian dia tahu apa yang terjadi. Dia tidak bisa tidak berkata, "Bagaimana saya bisa menjadi wakil presiden Anda?" Dan menekan tombolnya sendiri. Li Fugui harus mengakui bahwa meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, perasaan bahwa orang lain bergegas untuk melayaninya sangatlah baik. Setelah datang jauh-jauh ke kantor Gao Yunru langsung berdiri saat melihat Li Fugui, dan berkata dengan heran, "Fugui, kamu di sini. Jika kamu tidak datang lagi, Anda menelepon?" Li Fugui meletakkan kedua tas kulit ular itu dan bertanya dengan cepat, "Saudari Gao, ada apa?" "Mereka semua memanggil saya Tuan Li. Saya tidak ingat Anda meminta saya menjadi wakil presiden Kinglong Hotel." Gao Yunru tersenyum lembut, menarik Li Fugui untuk duduk di sofa, lalu berkata, "Fugui, aku juga yang harus disalahkan atas masalah ini. Aku tidak datang untuk memberitahumu tepat waktu, tetapi kamu sekarang wakilnya, presiden Hotel Kinglong kami. Saya memiliki kantor sendiri." "Aku belum setuju," seru Li Fugui. Menjadi wakil presiden itu menyenangkan, tapi yang paling dinikmati Li Fugui adalah rasa menghasilkan uang. Menjadi wakil presiden tidak bisa menghasilkan banyak uang untuk dirinya sendiri, jadi dia tidak akan melakukannya. Gao Yunru terkekeh. Berkata, "Fugui, Anda harus menyetujui ini, dan Anda dapat memperlakukannya sebagai bantuan untuk Saudari Gao. Anda tidak perlu melakukan apapun sebagai wakil presiden, selama Anda mengizinkan kami menggunakan Anda untuk publisitas." Setelah jeda, Gao Yunru melirik Mo Xiaoyun lagi, lalu Mo Xiaoyun meletakkan dokumen di depan Li Fugui. "Fugui,
Ini adalah kontrak kerja. Selama kamu menandatanganinya, kamu akan menjadi wakil presiden. Don, jangan lakukan itu, gaji tahunan adalah 200.000 setahun. Gao Yunru membuka dokumen dan berkata, yang lainnya adalah saham yang saya sebutkan sebelumnya. Setelah Anda menandatanganinya, Anda akan menjadi pemegang saham Hotel King Long kami. Mata Li Fugui tegak ketika mendengar ini. Saudari Gao, gaji tahunan 200.000 yuan, tidak ada hubungannya, asli atau palsu. Gao Yunru memutar matanya dan berkata, Fugui, bagaimana saudari Gao bisa membohongimu? Hati Li Fugui tergerak, di mana saya dapat menemukan hal yang begitu baik? Jika Anda tidak melakukan apa-apa, bekerja tanpa hasil, bukankah itu hanya berbaring dan menghasilkan uang? Dan 200.000 setahun, ini sebenarnya sangat sulit bagi Li Fugui sekarang. Ini juga merupakan jumlah uang yang sangat besar. Li Fugui tidak lagi berpura-pura dicadangkan, dan segera mengambil pulpen dan menandatangani namanya. Gao Yunru menatap tanda tangan Li Fugui, dan berkata dengan takjub, Fugui, namamu ditulis dengan cukup bagus. Li Fugui menggaruk kepalanya, dan setelah menerima warisan Qian Kun, dia tidak tahu apa yang terjadi, bukan sesuatu. Tendang, 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 pada saat ini, ada langkah kaki yang tajam di koridor. Gao Yunru berdiri dan berkata, ini pasti Xiao Jing. Setelah beberapa saat, sesosok pendiam muncul di pintu kantor. Fugui, bajingan, apakah kamu meminta seseorang untuk memanggilku? Begitu Tranquility masuk, dia menatap Li Fugui dengan agresif. Li Fugui bertanya dengan ragu, Saudari Ning, berapa nomor teleponmu? Ketenangan menatap dan berkata, kamu masih berpura-pura bodoh, bukan, belakangan ini, ponselku akan meledak, dan semua orang yang melihat bagi saya ingin saya dapat menghubungi Anda dan merawat mereka. Obat, aku tahu, ini untuk mengobati racun yang tersisa di tubuh jamur awan. Li Fugui menamparkan kepalanya, dan dia hampir melupakannya. Gao Yunru berkata dengan mata cerah, Fugui, kamu tidak tahu, orang kaya di seluruh Kabupaten King Long kita menjadi gila sekarang. Tidak hanya memanggil Xiao Jing, tetapi juga memanggilku, mengatakan bahwa mereka sedang menggali 3 kaki yang ingin aku temukan. Kamu juga. Apa yang akan mereka lakukan? Li Fugui tiba-tiba menjadi gugup, bertanya-tanya apakah dia harus melarikan diri sekarang. Gao Yunru berkata dengan ceria, apalagi yang bisa saya lakukan? Mereka semua mencari pengobatan Anda. Setelah mereka pergi ke rumah sakit, mereka semua mendeteksi racun di jamur awan. Tapi rumah sakit tidak bisa membantu mereka mendetoksifikasi, jadi mereka hanya bisa mencarimu sekarang. Setelah jeda, Gao Yunru menatap Tranquility, dan tersenyum, berbicara dari itu, promosi Xiao Jing sebenarnya berkat kamu. Hah, apa hubungannya denganku? Li Fugui sedikit terkejut, sedikit bingung. Gao Yunru berkata dengan marah, Fugui, kenapa kamu masih berpura-pura bodoh? Kamu meninggalkan panggilan diam-diam, yang setara dengan memberi mereka yang ingin menyenangkanmu objek yang menyenangkan. Setelah membuat kontribusi besar, orang-orang itu hanya bisa membantu, jadi bisakah mereka tidak dipromosikan? Baru kemudian Li Fugui bereaksi, memang, itu banyak sumber daya manusia. Alasan mengapa dia meninggalkan panggilan telepon yang tenang sebenarnya karena alasan ini. Namun, karena berbagai hal dalam beberapa hari terakhir, pikirannya sedikit kacau, jadi dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Setelah memikirkannya, Li Fugui bertanya lagi, Saudari Ning, di mana Anda bekerja sekarang? Kakakmu Ning sekarang menjadi wakil direktur. Gao Yunru berkata lebih dulu. Li Fugui tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia juga mengerti sekarang apa artinya itu. Ini berarti ketenangan sekarang dianggap sebagai pukulan besar di county. Dengan ketenangan sebagai pendukung besarnya, Li Fugui hanya merasa bahwa dia akhirnya bisa santai dan mengembangkan karirnya dengan ketenangan pikiran. Li Long dan yang lainnya semuanya sampah, tidak ada sama sekali. Ngomong-ngomong, Fugui, apa pendapatmu tentang orang-orang yang diracuni itu? Apakah kamu ingin membantu mereka sembuh? Gao Yunru segera bertanya lagi. Li Fugui berpikir sejenak, dan tiba-tiba hatinya tergerak.
dia memikirkan Li Fugui mempekerjakannya sebagai wakil presiden, dan dia mengerti sesuatu di dalam hatinya. Dia bertanya, "Saudari Gao, apa pendapatmu tentang ini?" Gao Yunru menyipitkan matanya. Berkata, "Fugui, kamu benar-benar pintar, bagaimana kamu tahu bahwa saudari Gao mengatur masalah ini?" Lebih besar dari Li Fugui menyeringai 2 kali, tetapi tidak berbicara. Gao Yunru tidak menahan diri, dan berkata langsung, "Fugui, saya kira begitu. Anda sekarang adalah wakil presiden Hotel Kinglong kami, dan Anda juga pemegang saham. Hotel baru-baru ini meluncurkan sistem VIP. Saya sarankan Anda memberi prioritas perawatan untuk VIP hotel kami." "Tentu saja tidak masalah." Li Fugui mengangguk dan langsung setuju. Gao Yunru bersorak dan berkata, "Fugui, jika kamu setuju, aku akan melakukannya untukmu sekarang." "Oke." Li Fugui menggaruk kepalanya dan mengangguk setuju. Bagaimana sumber daya sebesar itu dapat digunakan jika tidak digunakan lebih banyak? Dan apa yang paling dipikirkan Li Fugui adalah, bisakah dia tidak meminta sejumlah uang untuk berobat ke dokter untuk orang kaya ini? Kalau mau menagih uang, tidak pantas menagih lebih sedikit. Bukankah itu menghina orang kaya? Dilihat dari jumlah orang yang berkumpul di langit dan bumi hari itu, diperkirakan secara konservatif setidaknya ada ratusan orang yang datang kepadanya untuk berobat. Bahkan jika setiap orang menerima 10.000 yuan, itu akan menjadi jumlah uang yang sangat besar. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Li Fugui menjual semua bahan obat dan game ke Gao Yunru. Kali ini transaksinya dengan harga sebelumnya, dan Li Fugui mendapat 80.000 yuan. Karena promosinya, Tranquility kini disibukkan dengan karirnya, dan dia juga pergi setelah tidak lama tinggal. Li Fugui bosan sendiri, jadi dia berkeliaran di sekitar Hotel Kinglong. Dia sekarang adalah wakil presiden Kinglong Hotel. Melihat hotel ini sekarang, dia memiliki perasaan yang berbeda. Li Fugui berbalik dan datang ke dapur, saat koki yang sibuk di dapur melihat Li Fugui. "Tuan Li, kamu adalah bosnya sekarang, dan kamu masih memasak sendiri?" Li Fugui tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada semua orang untuk pergi. Lalu berkata, "Saya bosnya, mari kita lihat apakah keterampilan kuliner Anda meningkat." Begitu kata-kata ini keluar, semua koki menjadi cemas. Seseorang maju untuk memindahkan kursi untuk Li Fugui. Seseorang memukuli kaki Li Fugui dengan hati-hati, dan beberapa terus menyanjungnya. "Tuan Li, jika Anda tidak sibuk, beri kami beberapa petunjuk," kata seorang koki sambil tersenyum. Dengan tangan di belakang, Li Fugui langsung setuju, menggerakkan tangan di dapur. Para koki tidak merasa jijik, bahkan sangat gugup. Lagi pula, keterampilan memasak Li Fugui ditampilkan di sana. Bahkan setelah mereka mencicipinya, mereka mengira itu adalah makanan terbaik yang pernah mereka makan seumur hidup mereka. Li Fugui bersedia memberi mereka nasihat yang mereka inginkan. Lagi pula, jika Anda mempelajarinya dengan 1,5 tangan, itu akan sangat berguna seumur hidup. Setelah tinggal di dapur selama setengah jam, Li Fugui pergi dengan puas. Sepanjang jalan, selama staf Kinglong Hotel melihat Li Fugui, mereka semua menyapa Li Fugui dengan hormat. Akibatnya, kesadaran diri Li Fugui tidak bisa lebih baik. Ketika dia berjalan menjauh dari Kinglong Hotel dan sampai di pintu, sebuah mobil melaju, dan setelah pintu dibuka, seorang pemuda melompat keluar, menunjuk ke arah Li Fugui dan berkata, "Pergilah, hentikan mobilnya untukku." Saat dia berkata, dia menjatuhkan 10 yuan ke tanah. Li Fugui tertegun. "Dia masih ini adalah pertama kalinya saya mengalami hal seperti itu." Melihat ini, pemuda itu marah dan memarahi. "Kenapa? Kamu tidak menghargai 10 dolar, kamu adalah pengawas sepertimu. Memberimu 10 dolar membuatmu berpikir tinggi tentang dirimu. Tahu, juga menjadi." Marah, mengangkat tangannya adalah tamparan. Dia sekarang menemukan bahwa mulutnya jauh lebih tidak menyenangkan daripada tinjunya ketika berhadapan dengan orang seperti ini. Pemuda itu sangat marah, menutupi wajahnya, dan hendak menamparnya ketika dia mengangkat tangannya. Tetapi saat dia mengangkat tangannya,
Li Fugui terbang dan menendang pinggang pemuda itu, menjatuhkannya ke tanah. Rumput, kamu benar-benar berani memukulku. Qiqiao Shengyan yang masih muda menunjuk ke arah Li Fugui, bola matanya akan menonjol. Melihat pemandangan tersebut, kedua ibu penyambutan tersebut langsung memanggil satpam, dan setelah beberapa saat, tim satpam bergegas keluar. Tuan Li, saya mendengar bahwa seseorang berani membuat masalah di Hotel Qinglong kami dan bahkan menabrak Anda, kepala. Tim keamanan menjilat wajahnya dan menatap Li Fugui dengan ekspresi bersemangat. Kesempatan untuk melakukan perbuatan baik telah tiba. Dikatakan bahwa Tuan Li adalah orang yang paling dipercaya Tuan Gao. Bagi Tuan Gao, ada juga kebaikan yang besar, sekarang dia tampaknya menjadi orang nomor 2 di Hotel Qinglong. Bahkan manajer Mo Xiaoyun bisa jangan membandingkan. Setelah mengetahui hal ini, seluruh Hotel Qinglong ingin menjilat Li Fugui. Kapten keamanan tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan kesempatan pertamanya. Li Fugui menunjuk ke pemuda itu dan berkata sambil mencibir, "Lempar orang ini untukku. Hotel Qinglong kami tidak menerima tamu seperti itu." Dengan mata di atas kepala mereka, "Saya." Pemuda itu berteriak dengan marah. Kapten keamanan menamparkan kepala pemuda itu, memaki dan memaki. "Saya tidak peduli siapa Anda, tutup mulut, saudara. Tuan Li telah berbicara, usir dia, dan pukul dia begitu kita bertemu." Dua satpam, satu kiri dan kanan, menangkap pemuda itu, menyeretnya, dan segera melemparkannya ke jalan di luar. "Kerja bagus," Li Fugui sangat senang. "Pada saat yang sama, saya merasa sedikit menyesal, saya sudah menjadi wakil presiden. Bagaimana saya bisa memukul seseorang dengan seenaknya? Seharusnya lebih sesuai dengan identitas saya membiarkan satpam keluar untuk memukuli orang." Kapten keamanan segera menjilat wajahnya dan berkata, "Tuan Li, Anda harus berurusan dengan orang-orang seperti ini ketika Anda memiliki banyak hal yang harus dilakukan setiap hari. Ini adalah kelalaian kami. Melayani Anda adalah yang harus kami lakukan. Kamu, Kapten keamanan, sangat kompeten." "Siapa namamu?" Li Fugui langsung jatuh cinta dengan kapten keamanan ini. Dia menjilatnya dengan begitu sederhana dan rendah hati. Bisa melakukan ini adalah bakat. Ketika kapten keamanan mendengar ini, wajahnya berubah menjadi krisan dengan senyuman, dan dia berkata, "Tuan Li, nama saya Li Rencai. Anda bisa memanggil saya Rencai. Bakat." Li Fugui tertegun sejenak, lalu menepuk pundak Li Rencai dengan berat. Li Rencai sangat berguna, dan berkata dengan gemetar, "Tuan Li, suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Anda." Tulisnya terbalik, di jalan di luar, wajah pemuda yang diusir menjadi merah dan terus berteriak. Wajah kapten keamanan tiba-tiba tenggelam, dan tanpa perintah Li Fugui, dia bergegas keluar dengan tim penjaga keamanan. Setelah beberapa saat, pemuda itu dipukuli dan menangisi ayah dan ibunya, dan Li Rencai akhirnya menyelesaikan pekerjaannya dengan puas. Li Fugui memuji Li Rencai lagi, dan kemudian kembali ke kantornya dengan tangan di belakang. Dengan pengalaman barusan, Li Fugui merasa menjadi wakil presiden adalah tantangan yang nyata, hasilkan besar. Sangat menyegarkan untuk disanjung oleh seseorang saat Anda pergi keluar, dan Anda masih bisa dibayar jika Anda tidak melakukan apa-apa. 1 jam lagi berlalu, Gao Yunru kembali ke kantor. "Fugui, kamu sudah menyiapkan sedikit. Aku sudah mengatakannya, restoran kita harus penuh nanti." Gao Yunru menyapu dekadensi sebelumnya, wajahnya berseri-seri, dan seluruh tubuhnya penuh energi. Li Fugui mengangguk, dia tidak punya apa-apa untuk dipersiapkan, hanya menemui dokter, yang merupakan masalah sepele baginya. Gao Yunru ragu sejenak, lalu berkata, "Fugui, jangan salahkan Sister Gao karena mengambil keuntungan darimu. Ini kesempatan yang bagus. Sayang sekali jika kamu tidak memanfaatkannya." Li Fugui menyeringai dan berkata, "Saudari Gao, itu keluar dari pertanyaan, saya tidak bisa mengambil gaji 200.000 yuan setahun. Mengapa saya tidak melakukan apa-apa? Selain itu, saya juga pemegang saham sekarang, dan jika restoran menghasilkan uang, itu aku menghasilkan uang." Gao Yunru hanya santai dengan nada rendah,
Dia berkata, Fugui, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Kamu bisa menyiapkan sedikit. Aku akan mentraktirmu makan malam setelah selesai. Oke. Li Fugui mengangguk. Gao Yunru segera pergi. 10 menit kemudian, pintu kantor Li Fugui diketuk terbuka. Tuan Li, anggota VIP hotel kami ada di sini. Apakah Anda ingin bertemu sekarang, atau menunggu sebentar? Mo Xiaoyun masuk mengenakan jas. Li Fugui berpura-pura memikirkannya, lalu berkata, sekarang. Oke. Mo Xiaoyun tersenyum dan mengangguk, meninggalkan kantor. Ketika dia kembali lagi, seorang pria paruh baya mengikuti di belakangnya. Ini kamu, Li Fugui segera mengangkat alisnya saat melihat pria paruh baya itu, sedikit terkejut. Pria parubaya ini tidak lain adalah tamu yang ditunjuk oleh Li Fugui untuk bekerja sama dengan tes narkoba di dapur belakang langit dan bumi hari itu. Tuan Li, ini benar-benar kamu. Pria parubaya itu sangat bersemangat saat melihat Li Fugui. Dia segera berlari ke Li Fugui, membungkuk, memegang tangan Li Fugui, mengguncangnya tak terkendali. Li Fugui menarik tangannya dengan tenang, dan berkata di mulutnya, bicaralah perlahan jika ada yang ingin kamu katakan, jangan khawatir, ayo, duduk, duduk dan bicara, oke. Pria parubaya itu dengan enggan melepaskan. Dia membuka tangan Li Fugui, lalu duduk di kursi di depan meja Li Fugui, dan kemudian perlahan berkata, Tuan Li, Anda tidak tahu bagaimana saya sampai di sini hari ini. Saya diare setiap hari, dan perutku sakit seperti pisau gantung. Aku menantikan bintang dan bulan, dan aku menunggumu muncul. Pria parubaya itu mengeluh menderita seperti segera setelah dia membuka mulutnya, dan kata-katanya penuh sanjungan dan pahit. Dulu, dia satu-satunya yang menyanjung orang lain, tapi sekarang di depan kesehatan dan nyawanya, dia menyadari bahwa dia juga punya waktu untuk menyanjung orang lain. Li Fugui tersenyum dan berkata, begitukah, dalam situasi Anda? Apakah itu karena Anda terlalu banyak makan jamur awan? Adalah mereka yang tidak ingin memperlakukan orang lain. Ekspresi pria parubaya itu berubah, dan dia segera berdiri. Ayo, membungkuk dan berkata, Tuan Li, Anda harus menyelamatkan saya. Selama Anda bersedia menyelamatkan saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan, untuk konsultasi. Fugui tidak ingin berbelit-belit lagi. Jadi dia mengatakannya secara langsung. Pria parubaya itu berpikir sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, 100.000, tidak, 500.000, bagaimana dengan 500.000? 500.000, Li Fugui tersentak. Dia pikir dia telah menghasilkan banyak uang. Melihatnya sekarang, disitulah tempatnya. Dibandingkan dengan pria parubaya ini, dia benar-benar idiot. Tetapi pria parubaya itu salah paham. Dengan ekspresi tersanjung di wajahnya, dia berkata dengan hati-hati, Tuan Li, jika menurut Anda terlalu sedikit, saya dapat menambahkan lebih banyak, 800.000, 800.000, oke. Fugui pura-pura batuk, mengambil seteguk air, dan memaksa dirinya untuk tenang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa biaya konsultasi sebelumnya sebesar 10.000 yuan benar-benar terlalu rendah imajinasinya. Bagaimana mungkin orang kaya ini berpikir bahwa hidup mereka hanya bernilai 10.000 yuan ketika mereka menghadapi krisis hidup dan mati? Tetapi, Li Fugui tidak berniat membuka mulutnya seperti singa. Dia berbalik di dalam hatinya, dan berkata dengan senyum di wajahnya, awalnya, tidak peduli berapa banyak Anda membayar, saya tidak berencana untuk bergerak. Pria parubaya itu tiba-tiba menjadi cemas dan hendak berbicara. Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, tapi Anda adalah tamu terhormat di Hotel Qinglong, jadi izinkan saya membuat pengecualian, dan saya akan mengambil tindakan untuk Anda, dan Anda tidak perlu banyak kejutan, beri saya 100.000-an kata. Terima kasih, Dokter Ajaib Li. Terima kasih, Dokter Ajaib Li. Dokter Ajaib Li. Anda adalah dermawan besar bagi saya dan seluruh keluarga saya. Pria parubaya itu sangat bersyukur hingga air matanya akan jatuh. Dia memegang tangan Li Fugui dan menolak untuk melepaskannya bagaimanapun caranya. Melihat tujuan telah tercapai, Li Fugui tersenyum dan mengeluarkan tas obat dari tangannya yang penuh dengan ampas obat.
Lalu Li Fugui melemparkan ampas obat itu dan berkata, "Makan, 1 gigitan akan menyembuhkan penyakitnya." Pria parubaya itu tertegun. Dia melihat ampas obat di atas meja, lalu ke Li Fugui. Setelah memastikan bahwa Li Fugui tidak bercanda, dia langsung tercengang. "Kenapa? Kamu tidak percaya? Jika kamu tidak percaya, maka jangan memakannya." Li Fugui mengulurkan tangannya dan hendak mengambil kembali sisa obatnya. Pria parubaya itu patah hati, menyambar ampas obat, memasukkannya ke mulutnya secara acak, dan berkata, "Tuan Li, saya akan memakannya, saya akan memakannya." "Itu benar," Li Fugui tertawa. Dan ketika pria parubaya setelah makan, dia berkata, "Oke, obatnya sudah menyembuhkan penyakitnya. Tentu saja, saya tahu Anda tidak percaya. Dengan cara ini, Anda bisa pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Jika Anda masih memiliki masalah, Anda dapat datang kepada saya kapan saja." Oke, terima kasih, Dr. Li." Pria parubaya itu mengangguk dan membungkuk. Wajahnya penuh dengan terima kasih mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Dia merasa sedikit malu, dan merasa bahwa dia menilai seorang pria dengan perut penjahat. Segera setelah pria parubaya itu pergi, VIP kedua juga diantar masuk. Li Fugui mengulangi trik lamanya dan hanya menerima biaya konsultasi sebesar 100.000 yuan. Tidak lama kemudian, pihak lain meninggalkan kantor dengan rasa terima kasih. Setelah 5 atau 6 tamu terhormat pergi berturut-turut, Li Fugui menerima kejutan 5 atau 600.000. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Sepanjang pagi, Li Fugui dengan senang hati mengumpulkan uang, mengulangi drama yang sama, belum lagi kegembiraan dan kegembiraan di hatinya. Ketika tamu terhormat terakhir memasuki kantor pada siang hari, Li Fugui mendongak dan tertegun sejenak. VIP yang masuk juga terpana saat melihat Li Fugui. "Kamu, VIP adalah pemuda yang diusir oleh Li Fugui di pagi hari." Ketika pemuda itu melihat Li Fugui, dia tercengang. Lalu dia mencibir dan berkata, "Kamu hanya seorang tukang, kan? Di mana Dr. Li? Di mana dia? Biarkan dia keluar untuk menemui dokter untukku." "Pergilah." Wajah Li Fugui menjadi pucat tenggelam. Dia tidak suka orang sombong seperti ini yang menggertak pria dan wanita. Pria muda itu mengutuk dengan keras, "Saya menghabiskan 500.000 yuan untuk mengisi ulang keanggotaan restoran Anda. Dan saya datang ke sini untuk Dr. Li. Saya belum pernah melihat wajah Dr. Li, jadi Anda membiarkan saya pergi. Di mana bos Anda? Suruh dia datang keluar. Aku ingin melihatnya." "Apa yang kamu inginkan dariku?" Begitu pemuda itu selesai berbicara, sosok Gao Yunru muncul. Begitu dia melihat Gao Yunru, mata pemuda itu menjadi panas. Dia melirik Gao Yunru beberapa kali sebelum pemuda itu berkata, "Menjadi tamu VIP di hotel Anda. Bisakah Anda melihat Dr. Li? Saya ingin melihat Li." Saat dia mengatakan itu, pemuda itu tiba-tiba menunjuk ke Li Fugui, dan mengutuk dengan angkuh, "Bajingan ini berani menyerang saya. Tuan Gao, saya meminta Anda untuk memecat orang ini sekarang." Alis Gao Yunru tiba-tiba menjadi aneh, dan dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, dan berkata, "Saya khawatir itu tidak bisa dilakukan." Pemuda itu berkata dengan marah, "Saya menagih Anda 1,5 juta. Tetapi saya hanya meminta Anda untuk memecat seorang tukang, kamu bahkan tidak bisa melakukannya. Restoran rusak macam apa kamu? Apakah kamu seorang VIP? Kamu mengisi ulang 500.000? Tentu saja kamu seorang VIP. Tapi sayang sekali yang ingin Anda pecat bukan tukang, tapi wakil presiden hotel kami. Jadi kami tidak bisa memenuhi permintaan Anda, Gao." Yunru berkata dengan sopan. Pemuda itu tiba-tiba mengerutkan kening, dan berkata dengan wajah yang tidak masuk akal, "Kamu bilang udik desa ini adalah wakil presiden hotel King Longmu. Kamu benar, bagaimana bisa?" Gao Yunru tersenyum penuh minat. "Lebih dari itu, yang mungkin tidak Anda percayai adalah bahwa ini adalah dokter ajaib Li yang ingin Anda lihat dengan sepenuh hati." Pria muda itu menatap dengan mata terbelalak dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat berikutnya, penglihatannya menjadi gelap, dia pingsan, dan langsung jatuh ke tanah. Gao Yunru tegang, dia berkata,
Apakah saya mengatakan terlalu banyak? Li Fugui tertawa, dan berkata, Saudari Gao, kamu terlalu khawatir, orang ini baik-baik saja, biarkan seseorang menariknya untuk beristirahat. Itu bagus, Gao Yunru santai dan berkata, Fugui, ayo pergi, ayo makan. Li Fugui melihat bahwa memang sudah waktunya makan malam, jadi dia berdiri, mengikuti Gao Yunru, dan pergi ke restoran. Tapi para VIP yang menunggu di lobi di lantai pertama untuk berbaris menemui Li Fugui semuanya kewalahan. Apa yang terjadi? Mengapa kita tidak menunjukkannya ketika itu datang kepada kita? Mereka adalah tamu terhormat, dan kami juga tamu terhormat. Saya ingin bertemu Dr. Li, aku juga ingin bertemu Dr. Ajaib Li. Jangan biarkan siapapun menghentikan saya hari ini. Jika saya tidak melihat Dr. Ajaib Li, saya akan tinggal di sini dan tidak akan pergi. Sekelompok bos di lobi berteriak, masing-masing lebih cemas dari yang lain. Uang hanyalah masalah sepele bagi mereka, tetapi belakangan ini, karena racun jamur awan, mereka tidak ada rasa khawatir dan takut di hati saya. Jika masalah ini bisa diselesaikan dengan mengeluarkan sedikit uang, siapa yang tidak mau menyelesaikannya? Dalam keputusasaan, Mo Xiaoyun tidak punya pilihan selain dengan sabar menjelaskan, Dr. Li yang ajaib telah pergi makan sekarang, dan setelah makan, istirahatlah selama 1 jam, dan kemudian terus berkonsultasi. Para tamu yang terhormat, Anda tidak ingin Dr. Li merawat kamu lapar, temui dokter. Para bos terdiam, mereka ingin Dr. Ajaib Li melakukan ini. Tetapi masalahnya adalah mereka memohon kepada Ajaib Li sekarang, bukan Ajaib Li yang meminta mereka. Dan mereka yang memiliki sikap buruk tidak akan berdiri di sini. Melihat para bos ini tiba-tiba menjadi jujur, Mo Xiaoyun mengagumi Gao Yunru di dalam hatinya. Dengan hanya 1 wakil presiden, dia telah menarik begitu banyak bos, belum lagi kontaknya, dan bahkan menyuntikkan puluhan juta ke saldo Hotel King Long. Bahkan jika ditempatkan di Hotel King Long, ini adalah jumlah yang sangat besar. Dan gaji tahunan Li Fugui hanya 200.000. Dapat diprediksi bahwa Gao Yunru dan King Long Hotel menghasilkan banyak uang dari transaksi ini. Di dalam kotak terbaik King Long Hotel, Li Fugui dan Gao Yunru makan sendirian. Fugui, kudengar kamu hanya menerima 100.000 biaya konsultasi saja. Gao Yunru makan dengan sangat elegan, dan sekilas, dia tahu bahwa dia bukan dari keluarga biasa. Li Fugui mengangguk, dan berkata, 100.000 sudah banyak. Gao Yunru berpikir sejenak, lalu berkata, Fugui, jika kamu mau, menurutku ini bagus, kamu bisa mengambil sebagian dari uang itu. Anda menerima bagaimana dengan Hotel King Long kami? Mata Li Fugui berbinar, dan dia berkata, Saudari Gao, jika Anda bersedia, saya juga bersedia. Gao Yunru merasa lega, dan dia dengan cepat berkata, Fugui, itu akan terjadi mudah jika Anda setuju. Bersambung.